잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고잉은 언제나 너에게 고잉. Halo Bu Elisa dan teman-teman, gimana nih kabar kalian? Saya harap kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat ya. Tentunya baik-baik saja dong. Nah, kalian penasaran gak sih? Kita tuh di sini ngapain? Mau ngapain gitu ya? Jadi, sebelum berbicara lebih lanjut, maka kita kenalan dulu yuk. Karena kan ada istilah tuh, tak kenal maka tak sayang. Maka kenalin, saya Ayunda Rahel dan tentunya di sini saya tidak sendirian. Saya bersama dua partner teman saya yaitu Naila Fahima dan Vincentius Patria. Nah, kita tuh ngapain sih? Mau bahas apa sebenarnya? Sebelumnya saya bertanya dulu nih sama kalian. Kalian pernah dengar gak sih tentang penyakit PKU atau phenylketonuria? Nggak tahu kan? Nah, maka dari itu, izinkan kami di sini untuk menjelaskan beberapa materi terkait penyakit PKU ya. Tapi, secara molekuler yang telah kami diskusikan. Penyakit PKU ditemukan oleh Dr. Ivan Armstrong Volling di Norway pada tahun 1934. Nah, selanjutnya saya akan membahas fenilanin. Fenilanin adalah salah satu asam amino esensial yang banyak ditemukan pada daging, susu, ayam, maupun keju. Fenilanin ini untuk digunakan dalam sintesis protein. Nah, sementara sisanya dimetabolismekan menjadi asam amino lain, yaitu tirosin oleh enzim fenilalanin hidroksilase. Proses ini penting untuk memastikan tubuh kita memiliki tingkat asam amino yang tepat untuk fungsi yang normal. Namun, sekitar 1 dari 10.000 orang mengalami mutasi genetik pada gen tertentu pada kromosom 12 yang menyebabkan kekurangan enzim. Hal ini menyebabkan kelainan resesif autosomal yang disebut phenylketonuria yang disebut juga sebagai PKU yang ditemukan Dr. Armstrong. Nah, di sini dapat disimpulkan jika produksi fenilalanin ada pada gen PHA, jika gen PHA yang terletak pada kromosom ke-12 terganggu, maka akan menimbulkan penyakit yang disebut dengan PKU. Nah, jadi apa sih penyakit PKU itu? Penyakit PKU adalah penyakit genetik yang disebabkan oleh mutasi pada gen PAH, yaitu phenylalanin hidroksilase yang terletak pada kromosom 12 yang disebut phenylketonuria atau PKU. Nah, selanjutnya fungsi dari gen PAH berfungsi apa sih? Jadi, gen PAH berfungsi untuk memproduksi enzim phenylalanin hidroksilase yang memiliki tugas untuk mengubah asam amino phenylalanin menjadi tirosin. Diklasifikasikan menjadi 2 jenis berdasarkan tingkat keparahannya. Untuk yang pertama ada phenylketonuria klasik. Nah, phenylketonuria klasik itu apa sih? Yaitu jenis phenylketonuria yang terjadi ketika kadar enzim phenylalanin hidroksilase sangat rendah atau mungkin tidak ada sama sekali di dalam tubuh. Untuk yang kedua, phenylketonuria ringan, yaitu jenis phenylketonuria yang terjadi ketika enzim phenylalanin hidroksilase masih dapat berfungsi, namun tidak sebaik pada kondisi normal, sehingga akan mengakibatkan resiko kerusakan otak lebih rendah. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas gejala atau ciri-ciri seseorang terkena penyakit PKU atau phenylketonuria. Nah, gejalanya itu biasanya muncul secara bertahap dan biasanya mulai terlihat saat bayi menginjak usia mulai dari 3-6 bulan. Apabila tidak segera mendapatkan perlakuan maupun penanganan yang tepat, phenylketonuria dapat menyebabkan kerusakan otak permanen dan keterbelakangan mental, ataupun gangguan intelektual hingga perlakuan hiperaktif. Nah, di sini ada ciri-cirinya nih, tadi sesuai yang
Sudah saya jelaskan, ada keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan, lalu ada kejang, tremor, atau gerakan tubuh yang tidak dapat dikendalikan, ada menyebabkan keterbelakangan mental, dan anak-anak dengan PKU biasanya itu menunjukkan hiperaktif ataupun agresif. Dan biasanya anak-anak dengan PKU yang tidak diobati memiliki bau badan yang khas, seperti bau yang apek atau seperti bau-bau tikus. Nah, selain itu, anak PKU ini memiliki kulit, rambut, dan mata yang lebih terang daripada anggota keluarga lainnya karena fenilalanin mempengaruhi produksi melanin. Terus gimana nih komplikasi jika tidak segera ditanganin? Kak, mau nanya nih, komplikasi jika tidak segera ditangani itu akan terjadi resiko apa? Jadi, komplikasi fenilketonuria apabila tidak secepatnya ditangani dapat menyebabkan resiko. Untuk yang pertama, ada kerusakan permanen dan irreversibel pada otak. Yang kedua, ada pada gangguan syaraf, seperti gemetar, tremor, hingga kejang. Untuk yang ketiga, ada ukuran kepala bayi yang lebih dominan, kecil, dibandingkan dengan rata-rata ukuran kepala normal, atau yang sering disebut mikrosefalus. Untuk yang keempat, bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Dan yang terakhir, biasanya ada pada permasalahan fungsi jantung. Untuk pembahasan yang selanjutnya, saya akan membahas pemeriksaan laboratorium untuk mendiagnosa penyakit PKU atau fenilketonuria. Diagnosa pada penyakit PKU dapat dilakukan dengan melakukan tes PCR konvensional. Untuk langkah yang pertama yaitu persiapan sampel, yaitu pengambilan spesimen darah dari pasien. Untuk langkah yang kedua ada ekstraksi DNA manual, yaitu dengan memipet darah sebanyak 200 sampai 500 mikron. Lalu, darah yang telah dipipet dimasukkan ke dalam tub. Langkah selanjutnya, darah yang sebanyak 200 hingga 500 mikron ditambah dengan buffer pelisis. Lalu ditambah dengan proteinase dan diinkubasi pada suhu 56 derajat Celcius selama 1-2 jam. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu dengan menambahkan larutan fenol kloroform isoamil alkohol dengan perbandingan yang telah ditentukan yaitu 25-24:1. Lalu sampel yang telah siap disentrifuse selama 5-10 menit dengan kecepatan 12 hingga 14.000 rpm. Setelah sentrifugasi selesai, ambil bagian atas, pindah pada tabung yang baru. Dan tambahkan isopropanol atau etanol 100% untuk membentuk presipitasi DNA. Nah, langkah yang selanjutnya diinkubasi pada suhu kurang dari 20 derajat Celcius selama 30-60 menit. Lalu, sampel yang telah diinkubasi disentrifugasi lagi selama 10-15 menit dengan kecepatan 2000 hingga 3000 rpm untuk mengendapkan. Langkah yang selanjutnya, cuci sampel dengan etanol 70%. Lalu larutkan DNA dalam TE buffer. Untuk langkah yang ketiga yaitu pembuatan master mix, yaitu dengan cara mencampurkan primer forward primer 10-20 bimol, lalu DNTP 0,2 ml, buffer PCR, tag DNA polimerase, air bebas nuklease untuk melengkapi volume. Nah, langkah yang selanjutnya itu menambahkan sampel DNA sebanyak 50-100 mg. Nah, selanjutnya kalian akan melihat video cara mendiagnosis penyakit PKU secara molekuler.
Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait terapi atau pengobatan terhadap penyakit PKU atau fenilketonuria. Jadi, apabila telah didiagnosis mengidap fenilketonuria, bayi perlu melakukan screening kesehatan secara rutin untuk menilai kadar fenilalanin di dalam tubuhnya. Yaitu untuk usia 1-6 bulan itu melakukan screening kesehatan 1 minggu sekali. Untuk yang usia 6 bulan sampai dengan 4 tahun 2 minggu sekali. Untuk yang ke-4 tahun ke atas itu 1 bulan sekali. Di sini ada beberapa metode pengobatan yang umum dilakukan untuk menangani fenilketonuria. Untuk yang pertama itu mengonsumsi suplemen nutrisi seperti suplemen asam amino sesuai dengan anjuran dokter. Untuk yang selanjutnya, jika bayi mengonsumsi susu formula, harus dikonsultasikan ke dokter apakah susu formula yang tepat diberikan kepada bayi tersebut. Dan pastikan tidak mengonsumsi makanan minuman obat dengan kandungan pemanis buatan. Diet khusus seperti pola makan yang rendah fenilalanin untuk mencegah akumulasi fenilalanin di dalam tubuh. Diet ini harus terus-menerus diterapkan hingga dewasa. Sekian dari penjelasan maupun pembahasan terkait penyakit PKU atau fenilketonuria. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan mengucapkan maaf apabila ada kesalahan kata. 다음에 또 만나요